Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 24782093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on praktikum dengan paket dasar 9.3.3 yang berjudul dengan HSRP Configuration with. Oke, di sini yang pertama kita disuguhkan dengan addressing table, yaitu yang berisi dengan device, interface, IP address, dan default gateway. Oke, di dalam objektif in this packet tracer activity, you will learn how to konfigurasi hot standby router protocol atau disingkat dengan HSRP. Oke, yang pertama kita akan configure and HSRP active router. Kedua ada configure HSRP standby router dan verifikasi HSRP operation. Oke, jadi untuk background atau skenario di sini ada spanning tree protocol profit, loop free redundancy between suite within a LAN, however it does not profit, redundant default gateway for an user device within the network if a gateway router fail. Oke, jadi di sini tujuan pembelajaran yaitu yang pertama itu untuk mengkonfigurasi HSRP atau Hot Standby Router Protocol agar dua router dapat uh, berbagi satu gateway virtual, dan selanjutnya yang kedua kita akan mengatur router aktif dan standby. Yang ketiga untuk verifikasi dan pengujian failover otomatis ketika router aktif tidak tersedia. Oke, pada bagian pertama verifikasi awal konektivitas. Oke, untuk langkah pertama kita akan memastikan konektivitas awal antar perangkat sebelum SRP dikonfigurasi. Kita akan melakukan pengujian koneksi dari PC 1 dan PC 2 atau PC A dan PC B. Oke, kita masuk terlebih dahulu di PC A. Oke, di sini kita masuk ke command prompt. Paket tracer 209 165 200 226. Oke, di sini untuk tracing router tuh over a maximum of 30 hops. Oke, bisa kita lihat di sini desain di sini tracer complete ya. Oke, kita cek juga di router B ya. Router B apa? PCB. Command prompt tracer 209 165 200 226. Oke, bisa kita lihat di sini ya, masih proses berjalannya. Oke, kosong. Oke, tracer complete. Oke, langsung saja kita mulai ke jalur yang dilalui paket ini adalah router 3 dan router 2. Dan ini menunjukkan bahwa PCB menggunakan router 3 sebagai gateway-nya. Sebelumnya konfigurasi SRP. Di sini sekarang kita akan mengkonfigurasi HSRP. Tujuannya adalah supaya kedua router 1 dan router 3 dapat berbagi satu gateway virtual, yaitu 192.168.1.254. Jadi dengan cara ini, jika salah satu router mati, router lainnya akan otomatis mengambil alih tanpa mengubah hostnya. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama, konfigurasi router 1 sebagian aktif router. Oke, langsung saja kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Konfigurasi terminal, dan untuk interface kita interface 011 standby version 2. Standby di sini standby 1 IP untuk IP-nya 192.168.1.254. Oke, sudah, dan standby 1 priority
priority 150. Oke, standby 1. Oke, kita end kan di sini. Oke, sudah. Jadi untuk penjelasan di sini, jadi kita mengaktifkan HSRP versi 2 karena versi 2 itu mendukung lebih banyak fitur dan alamat IP v4, IP address v4 versi 4. Yang kedua itu untuk menentukan group number 1 dan virtual IP 192.168.1.254. Yang ketiga untuk memberikan prioritas 150 lebih tinggi dari default 100 agar router 1 menjadi router aktif. Yang keempat untuk menambah perintah prime supaya router 1 otomatis merebut kembali perannya sebagai aktif ketika sudah pulih dari kondisi down-nya. Oke, langsung saja kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya, yaitu konfigurasi di router 3. Oke, kita masuk ke enable, kemudian di sini config terminal. Configure terminal untuk interface. Di sini untuk portnya kita masuk ke port gigabit Ethernet 0/0. Oke, untuk standby di sini standby version 2. Oke, standby 1 IP-nya di sini 192.168.1.254. Oke, sudah kita endkan di sini. Jadi untuk router 3 juga dikonfigurasi menggunakan HSRP group 1 dan IP virtual yang sama. Karena tidak diberi prioritas tinggi, maka router 3 otomatis menjadi router standby dengan prioritas default 100. Oke, kita juga bisa cek di sini show standby. Oke, di sini bisa kita lihat pada, kita cek juga di router 1 dulu ya. Router 1 show sustain. Oke, di sini bisa kita lihat untuk pada router 1 hasilnya menunjukkan state is active ya. Jadi untuk virtual IP 192.168.1.254 dan untuk priority 150. Dan untuk prime version enable dan standby router 192.168.1.3. Oke, untuk sedangkan untuk di router 3, state is standby, dan yang kedua untuk virtual IP address-nya itu 192.168.1.254. Untuk aktif routernya di sini menggunakan 1.1 dan priority-nya 100. Oke. Ini artinya HSRP sudah bekerja dengan benar di router 1 aktif dan di router 3 standby. Oke, untuk selanjutnya kita tampilkan di sini, kita cek kita show standby brief. Oke, jadi untuk hasil ringkasan di router 3 sini terlihat interface gigabit Ethernet 0/0 grup 1 dalam keadaan standby dengan aktif 192.168.1.1. Oke, kita juga bisa cek di router 1 dengan perintah yang sama, show standby brief. Oke, di sini bisa kita lihat juga untuk interface gigabit Ethernet 0/1 di grup 1 dalam keadaan aktif dengan standby 192.168.1.3. Untuk virtual IP-nya 192.168.1.254. Oke, kita minimize. Untuk langkah yang kelima yaitu kita akan mengatur default gateway untuk switch dan PC. Oke, kita masuk ke switch. Enable. Enable.
1.1.254. Oke, kita end-kan di sini. Oke, kita juga lakukan perintah yang sama di switch 3. Enable. Oke, terminal. IP default gateway 192.168.1.254. Oke, kita end-kan. Oke, jadi di sini kita mengganti default gateway semua perangkat agar mengaktifkan ke virtual IP dengan virtual IP 192.168.1.254 bukan IP fisik router. Jadi kalau salah satu router mati, host tetap bisa terhubung tanpa perubahan konfigurasi. Oke, kita bisa tes juga di sini untuk kita coba tes ping di sini. Oh ya, ini untuk completion masih 80%, yaitu kita belum mengganti default gateway-nya di sini 554. Oke, kita masuk juga di PCB. Di sini kita ganti 254. Oke, di sini completion sudah 100%. Artinya kita sudah menjalankan perintahnya dengan benar. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan coba tes ping dari PC A ke PC B. Tes ping. Coba kita ping 192.169.200.226. Oke, di sini bisa kita lihat untuk pingnya berjalan dengan normal ya, hasil. Oke, jadi ping berhasil karena sekarang gateway virtual sudah aktif di HSRP, memastikan jalur tetap tersedia meskipun router aktif mati nantinya. Oke. Oke, jadi untuk kesimpulannya di sini dari hasil konfigurasi dan pengujian dapat disimpulkan bahwa HSRP mempunyai dua router berbagi satu IP virtual sebagai gateway. Yang kedua, jika router utama down, router cadangan otomatis mengambil alih tanpa menggunakan pengguna. Oke, yang ketiga, saat router utama hidup kembali, dia akan prime untuk menjadi aktif lagi. Oke, dengan demikian jaringan kita menjadi lebih redundant dan andal menjaga konektivitas tetap aktif. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai paket tracer ini 9.3.3. Oke, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.